kongsi dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah persekutuan doa Galang Ninghyang Abian Base. Kita bersyukur oleh karena Tuhan sungguh baik bagi kita dan Ia selalu hadir dalam setiap hal yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Dan sekarang juga menjadi kesempatan yang indah bagi kita untuk bersama-sama akan menaikkan permohonan-permohonan kita di dalam doa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama kita akan menyanyikan pujian mengagungkan Tuhan, Kau yang terindah. Kau yang terindah. Di dalam hidup ini
mari kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh Engkaulah Allah kami yang terindah di dalam kehidupan kami. Kau Allah yang termanis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis, yang selalu hadir menopang dan menguatkan kami dalam setiap suka dan duka, dalam setiap susah yang kami alami, bahkan ketika kami merasakan sukacita Allah yang sempurna, Tuhan hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, sungguh oleh karena kemurahan Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama dalam persekutuan doa. Kami yakin Tuhan telah hadir bagi kami. Sebab di mana 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir bersama dengan mereka. Demikianlah kami meyakini kehadiran Allah pada saat ini bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami sadar akan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami ya Tuhan, dan kuatkan kami untuk hidup dalam kebenaran, di mana sekarang kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memenuhi hati kami, sehingga firman-Mu akan tertabur, tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Kami mohon jadikanlah hati kami tanah yang subur, yang siap menerima taburan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat 3 dan ayat 17 sampai ayat 21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon saudaranya itu, lalu mereka memukul kalah orang Kanaan, penduduk Zefat. Mereka menumpas kota itu. Sebab itu kota itu dinamai Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dilakukannya, dan dari sana telah dihalaukannya anak enak yang 3 itu. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar, juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
Bersandar kepada Tuhan adalah kunci kemenangan di dalam kehidupan kita, dan formula ini berlaku sepanjang masa, baik pada masa sekarang, bahkan juga pada masa lalu. Bersandar kepada Tuhan adalah kunci utama di dalam keberhasilan dan kemenangan umat percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel dalam sejarahnya, ketika dipimpin oleh Musa, seorang pemimpin yang hidupnya bersandar kepada Tuhan, ia adalah pemimpin yang besar yang berhasil menghantar umat Israel pada waktu itu melintasi padang gurun menuju tanah Kanaan. Kemudian ia digantikan oleh Yosua yang juga adalah seorang yang hidup bersandar pada pimpinan Tuhan. Sehingga ketika mereka hidup bersandar pada Tuhan, maka Tuhan menolong dan menuntun mereka. Dan hal ini tentulah juga yang diharapkan oleh Musa dan Yosua kepada umat Israel pada waktu itu. Dan tidak hanya menjadi harapan Musa dan Yosua, tetapi ini menjadi harapan dari Tuhan bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini firman Tuhan juga menyadarkan kepada kita melalui pengalaman umat Israel, umat Tuhan pada waktu itu. Ketika Musa dan Yosua sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka, sebab mereka telah mati, telah mendahului Israel, dan sekarang Israel tanpa Musa dan tanpa Yosua, mereka masih harus menghadapi orang-orang Kanaan, di mana negeri Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka, tetapi mereka masih menghadapi tantangan dari Kanaan. Apakah yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu? Dalam ayat yang pertama kita mendengar, kita mengetahui dan membaca di bagian ini bahwa sesudah Yosua mati, dikatakan dalam bagian ini, orang Israel bertanya kepada Tuhan. Jadi luar biasa. Ketika mereka tidak lagi dipimpin oleh Musa dan Yosua, mereka masih punya kerinduan, mereka masih punya kemauan untuk mencari apa sebenarnya kehendak Tuhan. Dan mereka minta hikmat Tuhan, mereka minta petunjuk Tuhan untuk apa yang harus mereka lakukan ketika mereka masih harus berperang melawan orang-orang yang ada di Kanaan pada waktu itu. Mereka berkata, mereka menanyakan kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Tentu ini sebuah pergumulan yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Sebab dalam situasi mereka tanpa pemimpin, mereka harus tetap berjuang menghadapi berbagai hal. Kalau mereka memiliki pemimpin, ada orang yang mengarahkan mereka untuk melakukan apa yang harus mereka kerjakan. Tetapi ketika Yosua meninggal, maka tidak ada lagi yang menuntun mereka. Sehingga mereka bertanya kepada Tuhan, dan hal ini adalah hal yang paling baik. Dan disitulah ketika mereka bertanya kepada Tuhan, ketika mereka minta hikmat Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan, Tuhan berfirman kepada mereka, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Jadi Tuhan memberi petunjuk kepada mereka siapa dan apa yang harus mereka lakukan. Dan rupanya dalam firman ini, dalam apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka, Tuhan sudah memberikan jaminan bahwa mereka akan mengalami kemenangan. Sebab Tuhan yang sudah menyerahkannya untuk mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah kemudian respon umat Israel pada waktu itu? Kita bisa membaca di ayat yang ketiga
Berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku. Kemudian dalam ayat 17 dikatakan, Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon, saudaranya itu. Lalu mereka memukul kalah orang Kanaan, penduduk Zefat, mereka menumpas kota itu. Sebab itu kota itu dinamai Horma. Jadi ketika mereka mau minta petunjuk Tuhan, ketika mereka mau mendengar, dan dalam ketaatan mereka melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan atas mereka, maka mereka menghadapi kemenangan, menerima kemenangan dalam menghadapi tantangan yang besar yang tidak mudah untuk mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, maka satu kata kunci juga bagi kita adalah bersandar kepada Tuhan. Itu sangat penting untuk kita lakukan. Bersandar kepada Tuhan artinya bahwa kita mau mendengar, kita mau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Jadi kunci bersandar kepada Tuhan adalah mendengar dan taat melakukan perintahnya. Dari mana kita tahu perintah Tuhan? Tentu dari kita mau bertekun membaca firman Tuhan. Ketika kita bertekun membaca firman Tuhan, disitulah perintah-perintah Tuhan lengkap dan sempurna ada. Tuhan mengatur seluruh kehidupan kita, bahkan dari sejak kita lahir sampai kepada kita menuju kematian. Semua ada diatur dalam Alkitab. Karena itu ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, untuk dapat mendengar dan mengerti kehendak Tuhan, maka kita harus bertekun dalam membaca firman Tuhan. Dan setelah kita mendengar dan mengerti kehendak Tuhan, lakukan dengan taat. Yang kedua, bersandar kepada Tuhan berarti bahwa kita mau mengimani janji Allah dengan aktif bertindak seperti firman Tuhan. Mengimani janji Allah dengan aktif bertindak artinya bahwa kita percaya janji Tuhan itu pasti akan terjadi. Tapi kita tidak boleh duduk-duduk saja, diam, malas. Tapi harus dibarengi dengan tindakan yang harus kita lakukan sebagai perwujudan iman kita, percaya kepada janji Allah. Misalnya kita percaya Tuhan memberkati kita, Tuhan mencukupkan hidup kita. Maka kita harus bekerja, kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan Tuhan akan memberkati dalam tindakan kita. Kita percaya orang akan banyak beriman dan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Karena Tuhan berjanji memberikan keselamatan kepada semua orang. Tapi kalau kita tidak bertindak, kalau kita duduk-duduk saja lalu tidak memberitakan firman Tuhan, bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena tidak ada orang yang menyampaikan atau memberitakan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka akan menerima kasih dan berkat Tuhan. Dari bacaan firman Tuhan hari ini, umat yang bersandar kepada Tuhan, maka mereka mengalami keberhasilan. Pun demikian kepada kita, ketika kita mau bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan Allah sendiri akan menolong kita dalam menghadapi berbagai perjuangan hidup di tengah-tengah dunia ini. Kalau umat Tuhan waktu itu berjuang supaya bisa masuk ke tanah Kanaan, menghadapi berbagai orang, bahkan mereka berperang dalam menghadapi orang-orang yang membuat mereka sulit untuk masuk ke tanah Kanaan. Kalau sekarang, apa perjuangan kita? Bisa jadi perjuangan kita adalah, perjuangan Bapak Ibu, Saudara dan saya adalah mewujudkan keluarga yang bahagia ketika kita sudah berkeluarga. Baik kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, kita berjuang bersama-sama untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia, yang harmonis, yang takut akan Tuhan. Dan dalam perjuangan itu pasti tidak mudah. Karena ada tantangan-tantangan yang kita alami, yang kita hadapi. Karakter, kebiasaan, bahkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika dengan kekuatan diri sendiri, maka mudah bagi kita untuk kecewa.
Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka di situ kita akan dimampukan dalam perjuangan kita mewujudkan keluarga yang takut akan Tuhan, yang harmonis dan bahagia. Saya yakin kita semua mendambakan keluarga yang takut akan Tuhan, harmonis dan bahagia. Kemudian perjuangan apa lagi Bapak Ibu Saudara dalam masa kita sekarang ini? Mungkin perjuangan dalam kita bekerja, dalam mencukupkan kebutuhan hidup kita. Sehingga kita perlu bekerja, dan dalam bekerja pasti ada banyak tantangan-tantangan yang kita alami. Mungkin ada tekanan-tekanan yang kita hadapi, baik untuk mengerjakan bagian kita maupun juga oleh orang-orang di sekitar kita. Dengan kekuatan sendiri mungkin kita mudah kecewa, mudah putus asa. Bahkan mungkin kalau kita dengan kekuatan sendiri, kita buru-buru mau resign karena gak kuat di situ bekerja dengan tekanan-tekanan yang ada. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan yang akan memampukan dan menguatkan kita. Tidak hanya untuk mengerjakan bagian kita, tapi menghadapi orang-orang yang kita hadapi. Bahkan mungkin godaan-godaan yang ada, Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengalami atau menghadapi perjuangan ini. Kemudian yang ketiga, bisa jadi perjuangan kita dalam melayani Tuhan. Nah, ini perlu perjuangan ekstra, karena ketika tadi kita perlu untuk mencukupi kebutuhan kita, kita memberikan waktu kita fokus untuk pekerjaan kita, lalu kita diperhadapkan pada pelayanan, pasti ini tidak mudah. Tetapi dalam perjuangan ini Tuhan yang menolong dan memampukan, sehingga bersyukur bahwa Bapak Ibu semua memiliki komitmen dan semangat dalam melayani Tuhan. Sehingga GNH ada seperti hari ini, itu karena Bapak Ibu berjuang dalam pelayanan ini bersama-sama. Sehingga persekutuan di GNH boleh terjadi, dan kiranya ini juga akan terus menjadi perjuangan kita bersama, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui Galang Ninghyang Abian Base. Yang terakhir mungkin Bapak Ibu, dan pasti ada banyak lagi contoh-contoh yang lain dalam perjuangan yang Bapak Ibu alami dan lakukan saat ini, yaitu perjuangan dalam mengasihi sesama untuk mewujudkan damai. Ketika situasi baik-baik saja, tidak ada masalah dalam relasi kita dengan orang lain, pasti ada damai. Tetapi bagaimana ketika hati kita, perasaan kita tersakiti oleh sikap, tutur kata yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan inginkan untuk orang lain lakukan terhadap kita. Mungkin kita akan mengalami kekecewaan. Nah, perjuangan kita saat ini adalah bagaimana dalam situasi sulit itu kita tetap mengasihi mereka, menerima mereka apa adanya dalam pengampunan Allah yang sempurna. Ini tidak mudah, ini perlu perjuangan. Dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu, karena itu kita bersandar kepada Tuhan. Dan ketika kita bersandar kepada Tuhan, disitulah kita menerima pertolongan kita dalam menjalani perjuangan hidup di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dampak dari kita bersandar kepada Tuhan adalah keberhasilan melewati dan memenangkan perjuangan hidup di tengah-tengah dunia ini sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah. Kalau tadi Tuhan menolong dan menguatkan kita, maka yang kedua Tuhan akan membuat kita berhasil dalam perjuangan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, sampai nanti Tuhan mendapati kita tetap setia dan taat untuk masuk dalam perjamuan kekal Allah dalam kemuliaan yang abadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ada banyak hal yang kita alami, yang kita hadapi, yang kita rasakan di tengah-tengah dunia ini. Tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa firman Tuhan hari ini meneguhkan dan meyakinkan kita bahwa Allah sesungguhnya tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita. Karena Allah begitu mengasihi kehidupan kita, maka sekarang kita sebagai anak-anak kesayangan, umat pilihan Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita untuk bersandar kepada Dia. Mari kita bersandar kepada Tuhan dengan tetap mendengar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kesetiaan
sampai Tuhan datang kembali untuk kita. Yang kedua, mari kita tetap teguh dalam iman bahwa janji Allah itu pasti akan digenapi. Dan keteguhan iman kita kepada Tuhan, mari kita barengi dengan tindakan, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Supaya iman kita tidak mati dan terus bertumbuh, maka mari kita barengi dengan tindakan-tindakan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka di situ kita akan menerima janji Tuhan, sebab firman Tuhan dalam introitus hari Minggu kemarin mengatakan kepada kita di 2 Korintus pasal 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Janji Tuhan ini tetap berlaku dan terus berlaku bagi kita. Hanya bersandarlah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah meneguhkan hati kami untuk terus bersandar kepada Tuhan. Sebab kami sadar akan segala keterbatasan, kelemahan dan kerapuhan kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan mampu menjalani kehidupan kami dalam perjuangan-perjuangan iman kami di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami untuk tetap setia mendengar dan taat melakukan perintah-Mu. Mampukan kami untuk memegang teguh janji Tuhan dengan pewujudan tindakan-tindakan yang menyenangkan hati Tuhan melalui sikap dan tutur kata kami yang benar. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami dalam pengasihan Tuhan. Kami yakin Tuhan menolong dan memampukan kami untuk menghadapinya sehingga kami berhasil dan menang melewati perjuangan iman kami di tengah-tengah dunia ini. Setelah ini ya Bapa, kami akan menaikkan permohonan kami secara pribadi dan juga bersama keluarga. Kami yakin Tuhan juga akan mendengarkannya. Karena kami hanya memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang mengasihi kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan sebuah pengakuan iman. Kita nyanyikan pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan pujikan firman-Mu berkata Kau beserta. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang diberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama menaikkan doa secara pribadi dan juga bersama keluarga di rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu mohon berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang sakit dan juga dalam situasi yang masih pandemi COVID-19, dan doakanlah juga bangsa dan negara Indonesia. Doa ini dipimpin oleh kepala keluarga atau anggota keluarga yang telah ditunjuk di tengah-tengah keluarga. Sekiranya ada Bapak Ibu yang rindu didukung doa secara pribadi, Bapak Ibu boleh menghubungi saya di nomor handphone yang sudah tertera di depan, dan juga bisa menghubungi Bapak Ibu majelis di wilayah masing-masing. Yakinlah Tuhan mendengar setiap seruan hati kita, dan Tuhan akan mengabulkannya sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan yang baik bagi kita. Selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.